Shalom, saya Pendeta Henry Dunan Sirait. Senang berjumpa kembali dengan saudara sekalian dalam program kita dari rumah ke rumah. Ya, dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita dari rumah ke rumah, masih dalam topik yang besar tentang menjadi pribadi yang seimbang. Dan episode yang lalu kita telah membahas antara keras dan lembut. Kali ini kita berbicara tentang keseimbangan, berdoa dan bersyukur. Ada banyak sekali orang yang ekstrim berdoa, tapi ada orang yang ekstrim bersyukur. Mereka menganggap berdoalah satu-satunya hal yang paling utama. Sementara kelompok praise and worship berkata memuji, bersyukurlah yang paling utama. Tapi sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita fasilitas berdoa dan bersyukur. Perintah-perintah, anjuran-anjuran, petunjuk-petunjuk tentang bagaimana berdoa, manfaat doa, dan sukacita doa jelas disebutkan dalam Alkitab. Memulai pelayanannya Tuhan Yesus berkata dalam Matius pasal 6 tentang doa. Setelah dia ungkapkan dalam Matius pasal 5 bagaimana karakter-karakter ilahi anak-anak atau warga kerajaan surga dan juga tentang bersyukur. Di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 15 juga dikatakan di sana bagaimana sebenarnya kita perlu juga berdoa bersungguh-sungguh. Dalam Ibrani pasal 13 dikatakan sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saudara, pentingnya berdoa dan bersyukur adalah seperti sayap burung. Ada sayap di kanan, ada sayap di kiri. Dan burung itu akan terbang dengan kekuatannya apabila dia mempunyai sayap kanan yang sama kuatnya dengan sayap kiri. Nah, di dalam kehidupan kerohanian, ada kalanya kita berdoa, bergumul, berdoa. Baik dalam doa pribadi dan juga doa-doa korporat. Tapi ada saatnya kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi ketika kita mengucap syukur baik dengan puji-pujian, ucapan syukur sebagai buah bibir, tapi juga mengatakan di dalam hati kita satu pernyataan menyetujui semua kebijakan Allah, menyetujui semua perbuatan-perbuatan Allah. Tidak ada komplain, bahkan berserah. Berdoa akan membuat kita kokoh, tetapi bersyukur akan membuat kita ikhlas. Berdoa membuat kita bersemangat dan bergairah untuk terus berharap dan meminta. Tetapi juga bersyukur membuat kita rela, membuat kita sedia. Dengan rela, ikhlas, sedia, kita menyetujui semua kebijakan Allah di dalam hidup kita. Kita akan menjadi pribadi yang kuat apabila doa dan syukur, pujian, penyembahan, doa, dan nyanyian jadi seimbang. Seorang tokoh reformator pernah mengungkapkan pengalamannya di dalam sebuah penglihatannya, bahwa sekali waktu Tuhan menyuruh malaikat, satu malaikat membawa keranjang doa ke bumi dan satu lagi malaikat disuruh membawa keranjang ucapan syukur ke bumi. Dan ketika tiba waktunya pulang, maka malaikat ini naik lagi ke surga. Malaikat yang ucapan syukur lebih dulu nyampai. Lalu dia katakan, Tuhan, aku telah tiba. Wih, kamu cepat sekali tibanya. Iya, karena keranjangku ringan, hanya sedikit ucapan syukur. Lalu malaikat yang satu, temanmu di mana? Oh, masih di bawah dalam perjalanan. Dia berat sekali, syarat sekali keranjangnya, penuh dengan doa-doa. Jadi bayangkan bahwa manusia masih lebih mementingkan doa daripada ucapan syukur. Jadi malaikat yang membawa keranjang ucapan syukur lebih cepat melesat sampai ke surga karena katanya bahwa ucapan syukur dari manusia di bumi sangat sedikit, tapi doa-doa begitu banyak dan membuat malaikat yang satu bergerak lambat. Saya tidak tahu kita berada di mana, tapi yang penting bahwa menjadi pribadi yang seimbang dengan ibadah yang seimbang sama seperti memberi dan menerima, mesbah dan mimbar, lalu kita menjadi seimbang di dalam berdoa dan mengucap syukur. Masih dari saya, Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program dari rumah ke rumah. Sampai bertemu kembali dalam edisi berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.